Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita melakukan pujian dari nyanyian tambahan nomor 41, Kasih Karuniamu. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu, kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Tuhan, korku hidup sekarang, ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Kita pujikan pujian ini kembali dari atas, dan pada kornya nanti saya mengundang Pendeta Muda Fandi Kayori untuk membuka ibadah kita pada saat pagi hari ini dalam doa. Kasih karuniamu, kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu, kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan-Mu. Tuhan, ku hidup sekarang. Kita angkat tangan kanan kita. Ku hidup dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, kalau kehidupan kami bangsa kafir masih boleh ada sampai pada saat ini beribadah melayani Engkau, ini hanyalah sebuah kasih karuniamu dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan karena kuat mampu kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tetapi sungguh-sungguh hanya karena kasih karuniamu yang besar Tuhan.
Engkau telah mati di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus kehidupan kami Tuhan, untuk bisa beribadah melayani Engkau Tuhan, menjadi umat ketebusan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghargai kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk selalu menghargai kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan, untuk membawa kehidupan kami Tuhan lebih dekat dengan Engkau Tuhan, sampai suatu waktu kami tidak terpisah lagi dengan Engkau, bersama dengan Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, tolong kehidupan kami dalam ibadah pelayanan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan belas kasih sayang-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, kuasai kehidupan kami Tuhan, hati pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, supaya kami melihat Tuhan, memandang Engkau yang sedang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, tolong kehidupan kami. Biarlah Engkau sebagai Imam Besar Agung hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini, mengimami ibadah pelayanan kami Tuhan, melakukan pekerjaan pendamaian bagi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami selalu layak berada di hadirat-Mu Tuhan. Bahkan mengurapi kami semua Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Mulai dari pemimpin puji-pujian Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Pemain musik Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mengoperasikan laptop. Semua kami Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah pelayanan pada pagi hari ini, bahkan sampai kepada hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu mampu Tuhan berani untuk menyuarakan Tuhan kebesaran firman-Mu, menyatakan isi hati-Mu bagi kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami mengalami pembaharuan sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu setiap kali kami mau mendekatkan diri kepada Engkau, ada satu pribadi Tuhan yang tidak senang dengan kami, yaitu iblis setan Tuhan, yang mau mengalihkan perhatian kami kepada Engkau lewat Tuhan roh main-main, roh ngantuk apapun bentuknya. Kami mau usir, hancurkan pekerjaannya, kami tolak dia, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Tolong kami Tuhan, berkemurahanlah bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga teringat buat Tuhan gereja-gereja lain yang beribadah bersamaan dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan juga berkati kehidupan mereka seperti Engkau berkati kehidupan kami. Terutama satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar, agar Tuhan segera terbentuk tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau buka tabiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membuka ibadah kita pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dari tempat ini tak lupa saya menyapa kita semua yang ada di tempat ini, juga kepada umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara online, baik di dalam maupun di luar negeri yang mengikuti ibadah ini secara online dari tempat ini. Saya menyampaikan kepada kita semua selamat pagi. Salam sejahtera, Tuhan Yesus kiranya menyertai, memberkati kehidupan kita. Kita melanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani 288, Allah kita besar. Allah besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Ku miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam, sama-sama kita bangkit berdiri. Hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia,
marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi kornya, kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Puji bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita masih boleh ada sampai pada hari ini, masih bisa beribadah melayani Tuhan. Semua karena kasih sayangnya Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya patut kita memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita, terutama bagi kita bangsa kafir. Boleh ditebus oleh Tuhan, dijadikan umat pilihannya. Nyanyian rohani 230, kita dipilih. Kita dipilih dari segala suku, ya kita dipilih jadi umatnya. Oh kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Dari tempat ini saya membuka ruang kesaksian bagi kita semua yang merindu untuk menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Tempat di depan bisa dipergunakan. Kita kembali menyanyikan pujian tadi. Kita dipilih, dipilih dari segala suku, ya kita dipilih jadi umatnya. Oh kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi kita dipilih dari segala suku, ya kita dipilih jadi umatnya. Oh kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Silakan duduk kembali. Jika tidak ada yang bersaksi, kita lanjut pujian kita dalam nyanyian yang berkata, tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Tak lama lagi
Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas. Maranatha, 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 Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas. Maranatha, 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 haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Sekali lagi bangunlah, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang merupakan isi hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan mau mengerjakan pembaharuan di dalam kehidupan kita supaya kita layak menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Nyanyian rohani 228, penuhi aku sekarang. Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguk kesejukan, ingin ku teguk kesejukan. Air hidup-Mu Tuhan, penuhi aku sekarang. Kita bangkit berdiri. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Kembali dari atas, penuhi sekarang Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguh kesejukan, air hidup-Mu Tuhan. Kita mengangkat tangan kanan. Kor. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku. Sekali lagi, penuhi aku sekarang. Kor. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan.
Tuhan kami, agar Engkau penuhi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mendengarkan firman dalam urapan Roh Kudus, bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, dan kami bisa percaya yakin akan firman-Mu sampai kami mampu melakukan firman-Mu Tuhan. Urapan Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk menerima firman. Urapan Roh Kuduslah yang memampukan kami mengalami penyucian, pembaharuan, sampai suatu saat kami boleh sempurna seperti Engkau. Firman dan Roh Kudus menjadi dua sayap Tuhan yang besar bagi kami untuk membawa kami, menyingkirkan kami kepada gurun jauh dari antikris dan mengangkat kami ke awan-awan, bertemu dengan Engkau Yesus, mempelai pria surga, raja segala raja yang kami nanti-nantikan. Sebab itu kami mohon kemurahan bagi kami semua, dan urapi hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Kuasa firman-Mu benar-benar terasa dalam hidup kami, menyucikan, mengubahkan kami, memberikan jawaban yang pasti dalam setiap pergumulan hidup kami, sehingga kami tidak akan ragu lagi mengangkat kedua tangan, hanya berseru berserah kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu, kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu kami di saat kami mendengarkan firman, baik dalam bentuk kekerasan hati, roh ngantuk, pikiran mengembara, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit penyakit, kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Biarlah di dalam firman ada wibawa Kristus untuk kami semakin diubahkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bersama istri saya ucapkan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, dan selamat pagi. Puji Tuhan, biar kasih damai sejahtera bahagia dari Allah menjadi bagian kita sekalian. Mari kita lanjutkan di dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Kita baca ayat 27 mulai sampai 31. Markus 14, 27 sampai 31. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Puji Tuhan. Nah, di sini Petrus adalah rasul yang senior, masih perlu diperingatkan oleh Tuhan, karena ternyata akhirnya dia menyangkal Yesus. Ini rasul yang senior, masih perlu diperingatkan Tuhan. Dia masih buli-buli tanah liat yang mudah retak, mudah hancur, Waktu menghadapi kegoncangan dia menyangkal, itu buli-buli yang retak, hancur. Yudas juga adalah rasul dan bendahara, orang kepercayaannya Yesus, dipercaya pegang kas keuangan, juga diperingatkan oleh Tuhan. Sama-sama diperingatkan, dan sama-sama mereka menolak peringatan Tuhan. Tetapi Petrus memang akhirnya sadar, menyesal, bertobat. Yudas sadar, menyesal, tapi tidak bertobat. Nah, ini peringatan bagi kita. Kalau rasul yang senior, rasul yang dipercaya, bendahara, masih diperingatkan Tuhan, apalagi kita
ya, yang masih begitu banyak kekurangan kelemahan kita, masih sangat, bahkan sangat perlu, ya, sangat perlu untuk selalu diperingatkan oleh Tuhan lewat firman, pengajaran yang benar, ya. Sangat perlu diperingatkan oleh Tuhan lewat firman, pengajaran yang benar. Nih, jadi kalau kita dengar firman ada peringatan dari Tuhan, teguran, nasihat, sudah betul. Ya, Tuhan tidak mau kita tetap buli-buli tanah liat yang mudah retak, hancur. Tuhan mau ubahkan kita menjadi buli-buli emas berisi mana. Puji Tuhan. Nah, terhadap peringatan Tuhan, Petrus bersikap sombong. Ini pun juga kadang bahkan sering kita lakukan. Diperingatkan lewat firman, kita bersikap sombong. Ya, itu yang dicatat di ayat 29. Coba di ayat 29 lagi. Baca ayat 29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ini sombong. Ada 3 kali Petrus menampilkan kesombongannya. Ada 3 kali ya, Petrus menampilkan kesombongannya. Ini yang pertama di ayat 29 dan 31. Merasa lebih benar dari Yesus, dari firman. Sudah Yesus katakan, kamu akan tergoncang imannya. Bahkan di dalam Lukas 22, Petrus, kamu akan menyangkal. Ya, di sini juga ya, ayat 27 sampai 29 tuh. Kamu akan tergoncang imannya Petrus, kamu akan menyangkal. Itu firman Tuhan. Tapi Petrus bilang, oh tidak, saya tidak akan tergoncang iman. Nah, merasa lebih benar dari Yesus atau firman. Dan juga merasa lebih benar dari sesama. Biar mereka semua tergoncang, aku tidak. Merasa lebih benar dari sesama. Inilah penyakit kebenaran diri sendiri ini, itu suatu kesombongan. Ya. Kebenaran diri sendiri itu suatu kesombongan. Ya. Itu permulaan kejatuhan. Kalau seandainya dulu Adam dan Hawa begitu ditanya oleh Tuhan, apa yang kamu perbuat Adam? Langsung mengaku, ya mungkin tidak akan seperti ini keadaan manusia. Nah, tapi mereka ya mulai dari Adam sombong, merasa benar. Perempuan ini yang kau tuh tempatkan di sisiku. Salah istrinya, salah Tuhan. Hawa ditanya, apa yang kau perbuat? Nah, Hawa bukannya mengaku, salahkan ular. Nah, ular ini, nah, itulah kesombongan, kebenaran diri sendiri. Tanda kebenaran diri sendiri, kesombongan ini. Nah, membantah firman. Tandanya di sini membantah firman. Memperdebatkan firman. Yesus bilang A, dibantah. Yesus bilang B, dibantah. Kamu akan tergoncang, oh tidak. Kamu akan menyangkal, oh tidak. Itu membantah firman, memperdebatkan firman. Masa firman begitu? Tidak cocok, tidak pantas dikatakan seperti itu. Nah, itulah. Sampai akhirnya menolak firman, kebenaran firman. Menolak kebenaran firman. Nah, orang seperti ini kelihatannya giat beribadah. Orang sombong rohani, ada kebenaran diri sendiri itu kelihatannya giat beribadah. Tapi ibadahnya tanpa kebenaran firman, kebenaran Tuhan, sia-sia, tidak berguna. Roma 10 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Roma 10 ayat 2 sampai ayat 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat giat untuk Allah, giat beribadah untuk Tuhan, untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, tidak punya pengertian yang benar terus. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Aktif, giat. Mungkin ibadah apa? Komisi bapak, komisi wanita, apalagi aktif. Oh aktif, kalau dilihat aktivis gereja. Tapi kebenaran diri sendiri tanpa pengertian yang benar. Nah, ibadahnya di sini tanpa pengertian yang benar. Artinya ibadahnya tanpa sasaran yang jelas, sehingga sia-sia. Tidak jelas arahnya mau kemana. Mau kemana? Pokoknya yang ibadah. Kalau ditanya rencana Allah apa, dia bingung, tidak mengerti.
Mau jadi mempelai ya tambah bingung lagi, malah diketawai. Nah, itulah tanpa sasaran yang jelas, tanpa pengertian yang benar, itu tanpa sasaran yang jelas, yaitu untuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, menyingkir dari aniaya antikris. Bahkan ada pendeta yang tidak percaya kiamat. Loh ini, tapi pendeta tidak percaya kiamat, tidak percaya Tuhan datang. Katanya kalau meninggal dunia itulah Tuhan datang. Nah, ini mari jangan sampai kita sombong seperti Petrus, merasa lebih benar dari firman dan merasa lebih benar dari sesama. Ini kesombongan yang pertama. Jadi kehidupan yang sombong rohani menolak firman pengajaran yang benar, atau dalam tabernakel meja roti sajian. Dia menolak firman pengajaran benar, dalam tabernakel itu meja roti sajian. Nah ini ya, meja roti sajian itu persekutuan dengan firman pengajaran. Nah, kesombongan yang kedua di ayat 31. Markus 14 tadi ayat 31. Kesombongan yang kedua. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Nah ini, mau mendahului berkorban nyawa untuk Tuhan, berkorban diri untuk Yesus, korban nyawa atau diri untuk Yesus. Nah ini, mau mendahului berkorban nyawa untuk Yesus. Kelihatannya punya pelayanan kasih. Padahal ini bertolak belakang dengan 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Ini bertolak belakang dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan Petrus yang harus berkorban, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Kasih itu berasal dari Allah lewat korban Kristus, korban Yesus anaknya. Itu kasih. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kasih itu berasal dari Allah lewat korban Yesus anaknya. Nah, kalau kita menerima korban Kristus, barulah kita bisa berkorban apapun sampai diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu kalau sudah ada kasih Allah lewat korban Kristus, kita sudah terima korban Kristus, barulah bisa berkorban. Kalau sekarang kita bisa berkorban, sekarang kita bisa melayani karena korban Kristus. Nah, kita bisa berkorban. Jadi apa yang dilakukan Petrus, yang dikatakan, belum dia lakukan, yang dikatakan Petrus untuk berkorban nyawa bagi Yesus hanyalah emosi daging. Hanya emosi daging, bukan kasih. Itu hanya emosi daging. Nah ini, manusia tanpa korban Kristus tidak punya kasih. Yang ada hanya emosi daging, ambisi daging, hanya daging semata. Itu manusia tanpa korban Kristus, tidak punya kasih. Nah, inilah yang kesombongannya Petrus, tidak punya kasih tapi mau melayani sampai mau berkorban. Nah, ini emosi, bukan dorongan kasih, bukan karena korban Kristus. Jadi orang sombong rohani tanpa kasih Allah, tidak punya kasih Allah. Kalau tadi orang sombong rohani tidak punya firman, menolak firman pengajaran yang benar. Ini yang kedua, orang sombong rohani tanpa kasih Allah, mesbah dupa emas. Tidak ada mesbah dupa emas tanpa kasih Allah. Ini persekutuan dengan Allah Bapa dalam kasih-Nya. Pelayanannya kelihatan hebat tapi hanya karena emosi dan ambisi daging. Itu pelayanannya. Sehingga ya karena emosi, karena hanya ambisi, ya gampang kecewa. Begitu diperhadapkan dengan masalah, ya gampang kecewa, gampang putus asa, gampang tinggalkan Yesus. Seperti Petrus. Aku mau mati, di ayat selanjutnya Yesus ditangkap, lari juga dia.
dia lari. Masih ikut juga tapi dari jauh. Begitu ditanya menyangkal, lah itu gampang kecewa, gampang putus asa, gampang tinggalkan pelayanan, tinggalkan Yesus. Atau sebaliknya, gampang bangga. Nah, karena merasa dipakai. Sebenarnya tidak, tapi merasa dipakai. Gampang bangga. Waktu dipuji, oh hebat pelayanan, oh iya ya, gampang bangga. Inilah pelayanan tanpa kasih, orang sombong rohani. Orang sombong rohani. Nah nih, jika pelayanan kita berdasarkan kasih Allah, nah ini yang benar. Kalau berdasarkan kasih Allah, sekalipun tantangannya besar, luar biasa, dan kita kecil tidak berdaya, tapi tidak akan pernah mundur. Karena berdasarkan kasih Allah, tidak akan pernah mundur. Tetap melayani. Sebab kenapa? Punya keyakinan. Ada keyakinan teguh bahwa kasih Allah akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Nah, itu kalau melayani dengan kasih. Atas dasar korban Kristus. Bukan karena emosi, ambisi. Tapi karena penghargaan kepada korban Kristus. Yesus sudah mati untuk saya. Dia bangkit naik ke surga. Dia memberikan jabatan kepada saya. Kita melayani oleh dasar korban Kristus. Oleh kasih Allah. Maka sekalipun tantangannya hebat. Tantangannya luar biasa. Dan kita kecil, tidak mampu, tidak berdaya. Tetap tidak mundur. Ada keyakinan teguh di hati. Kasih Tuhan menjadikan saya, menjadikan kita lebih dari pemenang. Itu ayatnya sudah berulang-ulang dibaca. Roma 8, 35 sampai 37. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Nah, ini semua tantangan yang hebat, luar biasa. Seperti ada tertulis. Nah, posisi kita seperti apa? Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, tidak berdaya, lemah. Betul-betul tidak mampu. Tapi ayat 37 ini keyakinan. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ada keyakinan bahwa kasih Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Beda dengan Petrus. Sombong. Tidak punya kasih tapi mau melayani. Melayani tanpa kasih itu tidak ada guna. Tidak ada artinya. Ini dalam 1 Korintus 13. Biarpun dibakar. Sampai memberi diri untuk dibakar karena Yesus. Tapi kalau tidak ada, kalau tanpa kasih karena emosi ambisi, tidak ada gunanya. Bayangkan sampai dia beri dirinya mau dibakar. Nah, tidak ada gunanya. Coba ya. Ya ini 1 Korintus pasal 13. Dalam suratan 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Biar dibakar, tidak ada gunanya. Itu seperti Petrus, aku mau mati bersama engkau, tapi tidak karena dasar kasih. Makanya Tuhan tidak terima. Oh hebat kau Petrus, tidak, malah diperingatkan. Kamu menyangkal, tapi aku akan berdoa supaya engkau tidak gugur dari iman. Itu dalam Lukas 22, 31, 32. Mari kita diperhadapkan dengan tantangan yang lebih hebat sekarang ini. Mari biar kita melayani dengan dasar kasih Allah, dorongan kasih Allah. Ini kesombongan Petrus yang kedua. Yang ketiga, menyangkal. Kesombongan Petrus yang ketiga menyangkal. Itu di dalam Markus 14 ayat 66 sampai 72. Ya, nanti dibaca. Nanti kita juga akan sampai di situ. Ini menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus. Alkitab mengatakan lewat Rasul Paulus, tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus tanpa Roh Kudus. Jadi kita bisa mengaku Yesus karena ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, menyangkal Yesus. Nah, jadi
Petrus tanpa urapan Roh Kudus, tanpa pelita emas, tanpa firman meja roti, tanpa kasih mesbah dupa, tanpa urapan, tanpa pelita emas, tanpa urapan Roh Kudus. Yaitu Paulus bilang, tidak ada yang bisa mengutuk, mulut yang sama mengutuk yang satu, kemudian mengaku. Bisa mengaku karena Roh Kudus. Coba ya kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tidak ada yang bisa mengaku Yesus Tuhan selain Roh Kudus. Nah, jadi Petrus menyangkal dia tidak punya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kalau disimpulkan, orang yang sombong rohani, kosong dari firman, Roh Kudus dan kasih Allah. Tanpa iman, pengharapan dan kasih, itu orang yang sombong rohani. Ya kosong, tong kosong, bunyi nyaring. Hanya di mulut saja. Oh, saya mau begini, saya mau begitu, tapi tidak ada, nol semuanya. Kelihatan hebat melayan tapi nol semua, kosong. Tanpa firman, tanpa Roh Kudus, tanpa kasih, tanpa iman, pengharapan dan kasih, kosong dari pribadi Tuhan. Kosong. Nah, itu berarti kosong dari pribadi Tuhan sama dengan tidak mengenal Tuhan. Ironis sekali, sudah melayani tapi tidak mengenal Tuhan. Jadi dia melayani, dia tidak tahu majikannya siapa, dia tidak kenal. Parahnya lagi, bukan cuma tidak mengenal Tuhan, bahkan menentang pengenalan akan Tuhan. Itu orang sombong. Dia tidak mengenal Tuhan, dia tentang pengenalan akan Tuhan. Nah, ini sama orang disesatkan, menyesatkan dan disesatkan. Dia tidak mengenal Tuhan, menentang pengenalan akan Tuhan. Loh, ini jangan terjadi dalam diri saya, apalagi saya sekarang dipercaya melayani 3 tempat. Nah, bagaimana ini? Hebat, kesana kemari melayani 1 hari, berapa kali khotbah hari Minggu. Lalu tidak mengenal Tuhan, bahkan menentang pengenalan akan Tuhan. Coba dibaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kesombongan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini menentang Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Buktinya apa? Menentang pengenalan akan Tuhan. Apa buktinya? Nah, ini hari ayat diterangkan dengan ayat. Tuhan yang kita sembah itu siapa? Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang samar-samar, tidak jelas. Tuhan yang kita sembah jelas. Yesus yang disalibkan. Itu Tuhan kita, Tuhan yang benar. Yesus yang rela disalibkan. Kisah Rasul 2 ayat 36. Kalau ada orang bilang itu jin kafir, ya terserah dia. Tapi yang pasti Tuhan yang kita sembah itulah Yesus yang disalibkan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, harus tahu, harus kenal. Tahu dengan pasti, harus kenal bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu, Yesus yang tersalib, menjadi Tuhan dan Kristus. Kok Tuhan disalib? Ya itulah karena pemahaman yang dangkal. Pemahaman yang dangkal. Kok aneh orang sembah Tuhan, Tuhannya kok disalib? Ya, karena tidak mengenal. Nah ini jadi Tuhan yang kita sembah adalah Yesus yang disalibkan, Yesus yang tersalib. Jadi bukti, nah ini sekarang bukti menentang pengenalan akan Tuhan adalah menolak salib. Itu buktinya. Menentang pengenalan akan Tuhan buktinya menolak salib. Artinya ikut Yesus hanya mau yang enak bagi daging. Nah itu, hanya mau yang enak bagi daging.
hanya mengikuti kehendak dagingnya sendiri, bukan kehendak Tuhan, sehingga tidak bisa taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Nah, ini bukti sombong, menentang pengenalan akan Tuhan. Ikut Yesus, melayani Tuhan hanya mau yang enak bagi daging, hanya mau mengikuti kehendaknya sendiri, kehendak dagingnya, tidak mau ikuti kehendak Tuhan. Tidak bisa, sehingga tidak bisa taat dengar-dengaran pada firman. Firman bilang A, dilakukan B. Kelihatan hebat melayani, giat melayani, tapi tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, itu pembuat kejahatan. Matius 7 mengatakan, itulah pembuat kejahatan. Kami sudah mengusir setan demi namamu, hebat. Bernubuat demi namamu, hebat. Mengadakan mujizat demi namamu, oh hebat. Hebat pelayanannya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah pembuat kejahatan. Kenapa? Di ayat 21 Matius 7 itu. Karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Yang dia lakukan kehendaknya sendiri. Melayani pokoknya kehendak sendiri. Apa sekarang? Bukan cuma kehendak sendiri, ditambah kehendak organisasi. Bukan organisasi yang menyelamatkan firman. Organisasi itu dibentuk hanya untuk hubungan dengan pemerintah, mengatur hubungan dengan pemerintah. Tapi yang mengatur pelayanan firman, itu komandonya. Komando dari pelayanan firman, bukan organisasi. Aturan organisasi tidak berhak mau mengatur pelayanan, aturan firman. Aturan firman. Organisasi itu buatan manusia. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Dulu pendahulu kita mendirikan organisasi ini untuk mengatur hubungan dengan pemerintah saja. Bukan mau sibuk mengatur pelayanan ke dalam, bukan. Nah, makanya organisasi kita otonom ya. Otonom ya, ini jangan diotak-atik otonomnya ini. Ya, jangan ya. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Nah, inilah buktinya bahwa melayani dengan kesombongan, tidak mengenal Tuhan, bahkan menentang pengenalan akan Tuhan, yaitu menolak salib, ikut Yesus hanya mengikuti dagingnya, tidak mau menderita daging, hanya mau enak bagi daging, hanya mengikuti kehendak daging. Jadi orang sombong rohani pasti tidak taat dengar-dengaran, pasti. Itu orang yang sombong rohani, pasti tidak taat dengar-dengaran, dan sebentar lagi jatuh. Nah, kalau sudah tidak taat, sebentar lagi jatuh. Tidak tunggu lama, pasti jatuh dia. Petrus mengalami kejatuhan. Itu dicatat dalam Yohanes 21. Petrus mengalami kejatuhan. Kejatuhan di sini bukan nanti kejatuhan dalam dosa, kenajisan dan lain-lain. Nah, kita lihat kejatuhannya Petrus. Yohanes 21 ayat 3 dan ayat 7. Nah, ini Petrus mengalami kejatuhan. Ayat 21, pasal 21 ayat 3 dan 7. Karena dia sombong, tidak taat. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 7, ditambah lagi diperjelas kejatuhannya Petrus. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Nah, berarti telanjang, tadinya dia telanjang. Sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ini kejatuhan Petrus. Di sini ditunjukkan Petrus meninggalkan jabatan pelayanan. Dia tadinya sudah diangkat jadi penjala manusia, Lukas 5. Dalam Lukas 5 Yesus mengangkat Petrus menjadi penjala manusia. Nah, di sini dia tinggalkan, kembali menjadi penjala ikan dan telanjang. Petrus meninggalkan jabatan pelayanan dan telanjang. Ini kejatuhannya Petrus. Nah, sekarang wujudnya bagi kita sekarang, orang sombong rohani itu tidak taat, ya pasti jatuh. Wujudnya sekarang yang pertama, jatuh dari pelayanan. Tinggalkan pelayanan, lepaskan pelayanan. Itu kejatuhan. Jatuh dari pelayanan. Pelayan Tuhan itu bintang. Daniel 12 ayat 3. Pelayan Tuhan itu bintang. Wahyu 1 ayat 16, ayat 20. Pelayan Tuhan itu bintang. Nah, kalau dia lepaskan pelayanan, bintang gugur, jatuh.
Jatuh dari pelayanan. Jadi kejatuhan itu bukan nanti diukur dengan jatuh dalam dosa, berbuat kenajisan dan lain sebagainya. Kalau tinggalkan pelayanan itu jatuh. Nah, itu orang sombong, jatuh dia. Jatuh dari pelayanan. Yang kedua, kejatuhan yang kedua telanjang, jatuh dalam dosa. Nah, itu kejatuhan. Jatuh dalam dosa dan dipermalukan. Telanjang itu, dipermalukan. Nah, hati-hati. Begitu kita sudah mulai sombong, merasa hebat, merasa benar dari yang lain, merasa lebih dipakai dari yang lain. Padahal kita menentang pengenalan akan Tuhan, tolak salib, melayani dengan kehendak daging, keinginan daging kita sendiri, jatuh. Jatuh dari pelayanan, jatuh dari dalam dosa dan dipermalukan. Mungkin keadaan kita sudah seperti ini, seperti Petrus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang mengikuti secara online, langsung maupun tunda. Mungkin sudah seperti Petrus. Tapi kalau masih dalam penggembalaan, kita masih ada dalam penggembalaan, yang syukur Petrus masih ada dalam penggembalaan, masih ada teguran dan nasihat dari Yesus Gembala Agung. Masih ada teguran dan nasihat dari Yesus Gembala Agung, sekaligus doa penyahutan dari Yesus Gembala Agung. Masih ada teguran, nasihat. Itu di ayat 15 sampai 17 Yohanes 21. Ini teguran dan nasihat. Nah, baca dulu Lukas 22 ya. Lukas 22 dulu tentang doa. Ayat 31 32. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Terus, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, Petrus masih didoakan. Yudas tidak, sebab Yudas sudah keluar. Dia sudah tinggalkan pada perjamuan Paskah itu. Yudas keluar. Setelah dia terima roti dia pergi, makanya tidak dapat doa. Kalau Petrus masih ada, sampai dibawa di Taman Getsemani pun masih ada Petrus. Masih ada dalam penggembalaan, masih ada doa penyahutan dari Yesus orang gembala, dan masih ada teguran nasihat dari Yesus Gembala. Pasal 21 Yohanes, di situ teguran Yesus keras, ayat 15 sampai 17. Ini teguran yang keras dari Yesus. Kita baca ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini teguran sebenarnya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Teguran yang pertama, Petrus masih sombong. Iya, saya mengasihimu. Dia lupa dia menyangkal. Dia lupa dia tinggalkan pelayanan. Dia telanjang. Ayat 16, teguran yang kedua. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Masih sombong. Masih merasa hebat. Itu kalau dalam terjemahan bahasa aslinya yang di ayat 15 itu kasih fileo. Ayat 16 kasih fileo juga. Kasih agape, maaf, kasih agape. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Nah, itu Petrus menjawab dengan kasih fileo. Nah, ayat 17 Tuhan Yesus turunkan. Ini teguran. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih fileo, kasih persaudaraan? Nah, Petrus sadar dia tidak punya kasih. Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Perlu teguran berulang-ulang. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Ini teguran Yesus. Teguran keras Yesus. Sekarang teguran keras itu lewat firman penggembalaan. Ya, selama kita masih ada dalam penggembalaan, masih mendapat teguran keras lewat firman penggembalaan, yaitu firman pengajaran yang benar yang Tuhan percayakan kepada seorang gembala untuk diberitakan secara berulang-ulang. Itu firman penggembalaan, firman pengajaran benar yang diberitakan secara berulang-ulang, seperti palu yang menghancurkan kesombongan hatinya Petrus, termasuk kita. Firman penggembalaan itu seperti palu, keras. Kalau namanya palu menghancurkan bukit batu, tidak cuma sekali
Dipukul pasti berkali-kali. Pengalaman kami di Diora, menghancurkan bukit batu untuk pembangunan gereja. Sekarang mau bangun pastori, hancurkan bukit batu, ulang-ulang. Bukan cuma sekali, dipukul berkali-kali. Sampai biar hancur bukit batu. Nah gitu. Perlu firman pengajaran yang keras, pengajaran yang benar yang disampaikan secara berulang-ulang untuk menghancurkan kekerasan hati kita, kesombongan kita. Inilah pentingnya penggembalaan. Di dalamnya ada firman penggembalaan. Di dalam penggembalaan itu ada firman penggembalaan dan ada doa penyahutan secara double. Penyahutan yang double dari Yesus Gembala Agung di sorga dan dari Gembala di bumi, menaikkan doa penyahutan bagi kita. Ayo, penting penggembalaan, penting. Nah, mari kita bawa hidup kita. Saya sebagai gembala juga harus tergembala. Di mana penggembalaan kami ya dalam persekutuan yang benar, harus tergembala. Semoga kita bisa mengerti. Nah, di sini Petrus sadar setelah 3 kali pertanyaan, Petrus sadar bahwa ia tidak punya kasih. Berarti tidak punya iman juga, tidak punya pengharapan, tidak punya firman Roh Kudus, tidak punya. Kenapa demikian? Sebab dari 3 ini, iman, pengharapan, kasih, yang terbesar adalah kasih. Nah, kalau kasih tidak ada, berarti pengharapan tidak ada, iman tidak ada. Roh Kudus tidak ada, firman tidak ada. Kasih itu yang terbesar. Yang terbesar tidak ada, berarti yang lain tidak ada. Nah, ini coba dibacalah di dalam 1 Korintus pasal 13. Itu sudah berapa kali dibaca ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang paling besar kasih. Nah, Petrus tidak punya kasih, berarti tidak punya iman, tidak punya pengharapan, tidak punya firman, tidak punya Roh Kudus. Ini syukur kepada Tuhan. Karena Petrus masih tergembala. Dia masih tergembala. Dia mau terima teguran firman yang keras. Dan bagi dia masih berlaku doa penyahutan. Masih ada doa penyahutan dari Yesus Gembala Agung. Petrus akhirnya bisa merendahkan diri. Yang tadinya sombong, sekarang bisa merendahkan diri. Makanya dia catat. Nah, karena dia bisa merendahkan diri, dia bisa catat, dia bisa tuliskan pada suratnya. Coba kalau dia tidak merendahkan diri, dia tidak bisa menulis surat 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, ayat 5 dan 6, tidak bisa. Karena dia sudah merendahkan diri, makanya dia tulis. Coba ya, dibaca. 1 Petrus 5, mari kita baca. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu. Nah, Petrus bisa menasihati, rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Coba kalau dia masih sombong, tiada guna nasihatnya ini. Tong kosong, bunyi nyaring. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah 2 kali, Petrus bilang. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Hari belajar merendahkan diri. Ya, firman pengajaran yang kita dengar dan doa-doa penyahutan dari gembala di bumi, doa penyahutan gembala di surga. Yesus membuat kita, membawa kita untuk bisa merendahkan diri. Ada 2 macam merendahkan diri. Ada 2 macam merendahkan diri. Yang pertama, di ayat 5 tadi, merendahkan diri terhadap orang lain. Nah ini kadang sulit. Merendahkan diri terhadap orang lain. Terutama terhadap orang yang lebih rendah dari kita. Mungkin rendah umurnya, rendah kedudukannya, rendah pendidikannya, tapi kita mau merendahkan diri. Mau merendahkan diri terhadap orang lain. Nah ini bagaimana? Bisa tidak kita lakukan? Nah kalau pada orang yang lebih tinggi kita merendahkan diri, ya itu hal yang biasa.
kepada pemerintah ya, kedudukan tinggi ya. Kita merendahkan diri. Kita kalau apalagi kalau datang pemerintah, tunduk-tunduk. Nah, itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Tapi kalau merendahkan diri kepada orang yang lebih rendah, itu sesuatu perobekan daging. Nah, harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Nah, tidak bisa merendahkan diri kepada orang yang lebih tinggi. Wah, itu sudah sombong seperti Lucifer. Sombong. Itu sudah sama dengan Lucifer. Iblis tidak bisa merendah kepada Tuhan yang maha tinggi. Mau sama dengan Tuhan. Aku mau sama dengan Tuhan. Dalam Yesaya pasal 14. Coba dibaca. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Kalau merendahkan diri kepada orang yang lebih tinggi itu sebenarnya hal yang biasa. Kalau tidak bisa dilakukan, nah itu sudah sama dengan Lucifer, sama dengan iblis. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Langsung jatuh. Ayo kita belajar untuk merendahkan diri terhadap orang lain. Jangan ada rohnya iblis, roh Lucifer, tabiatnya iblis dalam kita. Jangan. Merendahkan diri kepada orang lain. Sampai kepada orang yang lebih rendah bisa merendahkan diri. Nah, prakteknya bagaimana? Mau merendahkan diri di hadapan orang lain. Sampai di hadapan orang yang lebih rendah dari kita. Prakteknya bagaimana? Praktek pertama. Filipi 2 ayat 3. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini yang pertama. Menganggap orang lain lebih utama dari kita. Menganggap orang lain lebih utama dari kita. Kalau bisa seperti ini, tidak akan ada iri hati. Kalau bisa menganggap orang lain lebih utama, pasti tidak akan iri hati. Tidak akan benci. Tidak akan ada kebencian. Sampai kebencian tanpa alasan. Tidak ada akar pahit. Tidak ada akar pahit. Nah itu. Kenapa seringkali muncul iri, akar pahit? Karena kita menganggap kita lebih dari orang lain. Begitu ada orang lain lebih dipakai dari kita, iri. Iri. Kalau sesudah iri, dengki. Cari-cari kesalahannya, mau menjatuhkan orang itu. Ada timbul akar pahit. Sama juga soal berkat. Karena kita merasa kita lebih dari orang lain. Orang lain lebih diberkati dari kita, nah kita iri. Iri, sesudah iri dengki, timbul akar pahit. Benci. Nah ini jangan. Itu berarti sombong. Mari kita belajar merendahkan diri. Menganggap orang lain lebih utama dari kita. Kalau ada yang lebih dipakai, mari kita topang, dukung, teladani. Kok bisa dia dipakai dari saya, lebih dipakai dari saya? Nah, kita teladani. Teladani, kenapa bisa dipakai? Nah itu, bukan kita mau iri dan lain sebagainya. Yusuf diberikan karunia mimpi, saudara-saudaranya iri. Jangan seperti itu. Nah ini praktek pertama, menganggap orang lain lebih utama dari kita. Coba yang paling gampang itu dalam memikul sesuatu. Karena tabernakel ini, nah ini belum ada gambarnya ini, hanya ada di slide. Belum ada dibikin bingkainya. Nah, kalau tabernakel itu, alat-alat tabernakel itu semua diusung. Diusung, ada kayu pengusungnya. Taruhlah tabut perjanjian. Minimal 2 orang atau 4 orang yang usung. Coba mau mengusung tabut perjanjian. Kita lebih tinggi daripada yang lain. Coba kalau kita merasa saya lebih tinggi dari mereka, tetap
Kasihan yang lain. Karena tinggi taruh di bahu. Yang lain setengah mati sudah gini. Akhirnya tidak jadi. Setengah mati jalannya. Kalau bisa merendah, menganggap yang lain lebih utama. Ya, sama-sama merendah juga. Bisa. Saya ingat waktu pengalaman memikul petinya almarhum Gembala Bancea. Nah itulah salahnya saya. itu karena bodohnya sendiri. Saya mengambil posisi di bagian tengah. Sementara yang di muka dengan di belakang pendek semua. Nah, ini mau masuk di tempat pemakaman itu agak jalannya tidak bagus. Nah, seharusnya kali saya di depan kah supaya lebih bagus. Nah, dicari posisi saya di tengah pikul. Jadi yang lain karena pendek-pendek di muka dengan di belakang, saya jadi begini-gini pikulnya. Setengah mati. Jalan yang tidak bagus lagi. Lubang-lubang lagi, setengah mati, sampai sakit ini. Waduh. Nah itulah. Coba kalau saya paksa ngotot, begini. Ya saya tambah susah juga. Tambah setengah mati lagi. Nah begitu. Ayo menganggap orang lain lebih utama dari diri kita. Supaya tidak timbul iri hati. Tidak ada lagi iri hati. Tidak ada lagi perasaan tidak suka. Benci dan lain sebagainya. Akar pahit tidak timbul. Yang kedua, praktik yang kedua. Ini yang pertama, menganggap orang lain lebih utama dari kita. Praktik yang kedua di ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Kita baca. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini yang keempat. Memperhatikan kepentingan orang lain. Kebutuhan orang lain. Nah, itu yang keempat. Yang kedua. Memperhatikan kebutuhan orang lain. Kepentingan orang lain. Atau ya memperhatikan orang yang membutuhkan. Nah, itu dimulai dari dalam nikah. Memperhatikan kepentingan sesama itu dimulai dari dalam nikah. Suami jangan egois, istri jangan egois, anak jangan egois, orang tua jangan egois. Mengutamakan kepentingan sesama dulu, baru kepentingan sendiri. Jadi setiap kita ada kepentingan, kebutuhan, dipikir dulu matang-matang masa-masa. Kalau saya paksakan ini memenuhi kepentingan saya, kebutuhan saya, bagaimana dengan sesama dalam nikah? Bagaimana? Misal, seperti dulu, saya butuh ikat pinggang. Karena ikat pinggang saya sudah mau putus, sudah rusak, sudah mulai rusak. Tapi ingat, kepentingan dalam nikah masih ada yang lebih penting. Susunya Noela dan lain sebagainya. Bisa saya paksakan beli ikat pinggang, tapi kasihan nanti kepentingan yang lain terabaikan. Dan juga kepentingan pembangunan rumah Tuhan. Jadi ya saya dipending dulu. Nanti. Akhirnya begitu Tuhan kasih berkat sampai 3. Ada 3 ikat pinggang. Nah itu. Jadi diperhatikan. Ini kebutuhannya saya butuh. Tapi kalau saya beli ini, bagaimana dengan keluarga? Nah, sementara masih ada kebutuhan yang lain. Kepentingan ini sesama. Itu yang harus diutamakan. Nah, ini semoga kita bisa mengerti, memperhatikan kepentingan orang lain. Dimulai dari dalam nikah. Inilah yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 25. Memberi dan mengunjungi. Matius 25 ayat 44 sampai 46. Matius 25 ayat 44 sampai 46. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Memberi, mengunjungi. Ya, kita lihat ada sesama yang membutuhkan. Beri secara jasmani, beri juga secara rohani. Sesama membutuhkan yang rohani. Butuh.
selamat. Karena dia sekarang masih terikat dalam dosa, akan menuju kebinasaan. Ayo kita beri kunjungi. Beri kunjungi. Mendoakan, mulai dari mendoakan, bersaksi. Itu yang paling hina itu adalah orang yang lebih rendah. Nah, itu tadi. Yang paling hina itu orang yang lebih rendah, merendahkan diri di hadapan orang yang lebih rendah. Nah, mari. Nah, ini karena kebutuhannya kita, orang lain kita sudah tidak peduli. Wah, ini jangan. Apalagi dalam nikah, wah egois. Suami, saya butuh ini, tidak peduli istri dan anak. Istri saya butuh ini, tidak peduli suami dan anak. Jangan. Yang penting saya selamat. Nah, itu secara jasmani tadi. Sekarang secara rohani, yang penting saya selamat. Biar istri anak tidak selamat, terserah mereka. Yang penting saya selamat, biar suami anak tidak selamat. Jangan. Ayo memberi, mengunjungi. Banyak yang butuh, terutama butuh kesaksian kita untuk bisa lepas dari segala dosa, kegelapan dosa. Untuk bisa selamat, ya, memberi, mengunjungi. Banyak yang lapar akan firman, banyak yang haus akan firman, banyak yang dipenjara, tertawan oleh dosa, ditawan oleh iblis, oleh dosa, oleh daging, oleh dunia. Masih banyak seperti mereka. Banyak yang telanjang, hidup dalam dosa. Mari kita bersaksi, mengunjungi, ya, memberi dan mengunjungi. Puji Tuhan. Yang kedua, ada dua macam merendahkan diri. Yang kedua, tadi merendahkan diri di hadapan orang, terutama di hadapan orang yang lebih rendah. Yang kedua, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. 1 Petrus 5 ayat 6, baca ulang. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayo merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, tangan Tuhan yang kuat itu adalah tangan kasih Tuhan. Tangan kasih Tuhan yang sudah mengalahkan maut untuk memberi hidup kepada kita. Itu tangan Tuhan yang kuat. Tangan kasih Tuhan yang sudah mengalahkan maut untuk memberi hidup kekal kepada kita. Kalau di dalam Kidung Agung disebut cinta sekuat maut. Itu tangan kasih Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Ini dalam Kidung Agung 8. Karena cinta itu kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Itu tentang mempelai. Ini tangan kasih Tuhan yang kuat. Cinta kuat seperti maut. Kidung Agung 8 ayat 6. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Nah, kaitan dengan lengan, dengan tangan. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ini bahasa, coba judulnya. Kidung Agung 8:6 itu. Cinta kuat seperti maut. Nah ini. Kerinduan Sulamit. Supaya ditaruh di lengannya Salomo. Ditaruh di hatinya Salomo. Sekarang kerinduan kita mempelai wanita Tuhan. Untuk berada di tangan Yesus. Di hati Yesus. Mempelai pria surga. Tangan kasih Tuhan yang kuat. Tangan yang kuat. Cinta yang kuat. Seperti maut. Prakteknya. Praktek merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Praktek merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana prakteknya? Nah, tadi cinta itu kuat seperti maut. Nah, praktek yang pertama, menunjukkan cinta kasih kita yang besar kepada Tuhan. Itu praktek pertama. Kita juga dari Tuhan, Tuhan mengulurkan tangan kasihnya yang kuat. Nah, sekarang kita dari pihak kita tunjukkan kepada Tuhan cinta kasih kita yang besar lewat berusaha sungguh-sungguh mentaati firman. Itu menunjukkan cinta kasih yang besar kepada Tuhan. Berupaya, berusaha sungguh-sungguh untuk mentaati firman. Sampai daging tidak bersuara lagi. Tak upayakan sungguh-sungguh, saya mau mentaati, mau mengasihi Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 ayat 21, siapa yang mengasihi aku, dia pasti menuruti firmanku. Nah itu
Yohanes 14 coba. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala, bukan cuma satu, segala perintahku, bukan cuma sebagian. Kadang-kala kita orang Kristen mengaku mengasihi Tuhan, kelihatan mentaati firman, tapi sebagian saja. Yang ditaati hanya yang cocok bagi daging. Begitu ada yang tidak cocok bagi daging, tidak mau. Oh, ini untuk jemaat ini, untuk jemaat ini. Seperti ada satu hamba Tuhan, sebelum dia masuk di kabar mempelai pengajaran ini, ya masih muda waktu itu, hamba Tuhan muda, ya, ikut-ikut ibadah di Tentena. Lalu dia bertanya-tanya firman, tapi diajak berdebat. Papa, berdebat dengan Papa. Tentang sidang jemaat Korintus itu, tentang kedudukan perempuan. Kedudukan perempuan. Nah, dia debat, oh ini kan, ini untuk jemaat Korintus, perempuan Korintus terkenal cerewet dan lain sebagainya. Itu logikanya. Orang itu orang Jawa. Langsung Papa bilang, ini kamu bilang ini untuk jemaat orang Korintus. Tidak ada Alkitab untuk orang Jawa. Kalau ngana bilang ini untuk orang Korintus, berarti tidak ada firman untuk orang Jawa. Robek saja ini. Karena bukan untuk orang Jawa. Ngana orang Jawa, bukan untuk orang Jawa. Nah, itu bahasanya. Akhirnya sekarang ya sudah jadi pekabar mempelai. Nah, itu menjadi pekabar mempelai. Mari, kadang-kala kita begitu. Ini untuk jemaat Korintus, ini untuk jemaat Galatia, ini untuk jemaat ini, bukan untuk kita. Ya kalau cuma untuk jemaat Korintus ya jangan dibaca, robek saja. Tuhan bilang apa? Menuruti segala perintahku. Semua firman yang tertulis dalam Alkitab secara keseluruhan. Ayo berusaha sungguh-sungguh. Memang kita tidak mampu. Tapi kalau kita ada kemauan, Tuhan berikan kemampuan. Itu dalam surat Filipi. Asalkan dalam kita ada kemauan, Tuhan berikan kemampuan. Coba ya sebentar, saya cari. Semoga saya temukan. Dari Tuhan ada kemampuan. Dari kita kemauan. Ayo kita baca Filipi 2:13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, Tuhan yang mengerjakan dalam kita, baik kemauan hati. Kita ada kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dari kita ada kemauan, dari Tuhan, Tuhan berikan kemampuan. Mari berusaha sungguh-sungguh. Saya mau mengasihi Tuhan. Saya mau mempraktekkan segala perintah Tuhan. Seluruh firman. Tuhan kasih kemampuan. Ini praktek merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Praktek yang kedua seperti Petrus, banyak mengulurkan tangan kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 21 ayat 18, Petrus mengulurkan tangan kepada Tuhan. Sama dengan berseru, berserah kepada Tuhan. Mari berseru, berserah kepada Tuhan. Sama dengan banyak berdoa, menyembah Tuhan. Itu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Taat pada firman, tunjukkan cinta kasih kita yang besar kepada Tuhan, kita mau taat firman, dan banyak berseru berserah, mengulurkan tangan kepada Tuhan, berseru berserah kepada Tuhan, banyak berdoa, menyembah Tuhan. Ayo ini kita mau praktek, merendahkan diri di hadapan orang, merendahkan diri di hadapan tangan Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jangan ada lagi kesombongan, merasa lebih benar, merasa benar sendiri dari yang lain, melayani tanpa kasih, mau mendahului berkorban. Sebelum Yesus mati, ini melayani tanpa kasih dan menyangkal, jangan ada. Ayo kita syukur kepada Tuhan kalau masih ada dalam penggembalaan, masih selalu ada teguran-teguran, nasihat dari firman pengajian benar, juga masih ada doa penyahutan dari Gembala Agung di surga, Gembala di bumi ini, supaya kita bisa merendahkan diri. Mulai merendahkan diri di hadapan orang, sampai merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Taat dan banyak berdoa menyembah Tuhan. Ya, kita taat kepada Tuhan, berseru, berserah kepada Tuhan. Hasilnya, yang pertama, hasil pertama, Ulangan 7 ayat 7 sampai 8. Ulangan 7 ayat 7 sampai ayat 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa?
Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, ini tangan Tuhan yang kuat, dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Nah, ini hasil yang pertama, tangan Tuhan yang kuat, yaitu tangan Tuhan sang penebus. Nah, di sini Yesus tampil sebagai penebus. Tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan sang penebus, melepaskan kita dari perbudakan dosa, perbudakan dunia, bahkan perbudakan daging. Itu tangan Tuhan yang kuat, tangan sang penebus. Dulu membebaskan Israel dari Mesir, perbudakan di Mesir. Sekarang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ayo, mungkin sudah bertahun-tahun ada dosa yang memperbudak kita, sulit lepas. Mari belajar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Mau taat, mau menyembah. Tangan Tuhan yang kuat, tangan sang penebus, melepaskan kita dari perbudakan dosa, dari dunia, perbudakan dunia, perbudakan daging kita sendiri, sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci, dan dipakai Tuhan. Hidup benar, hidup suci, dan dipakai Tuhan. Bisa setia, dipakai sama dengan bisa setia beribadah melayani Tuhan sampai garis akhir. Ayo, Tuhan pakai kita dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ini tangan Tuhan yang kuat. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, pasti dipakai Tuhan. Pasti dipakai Tuhan. Makanya rumus seorang hamba Tuhan untuk dipakai, banyak merendahkan diri, jangan sombong. Hamba Tuhan untuk dipakai, ya, jangan sombong. Jangan, banyak merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, juga di hadapan orang lain, bahkan yang lebih rendah daripada kita. Puji Tuhan. Ini hasil yang pertama, tangan Tuhan yang kuat, tangan sang penebus, melepaskan kita dari perbudakan dosa, daging dunia, dari dunia. Yang kedua, Sefanya 3 ayat 16 sampai 17. Ini tangan Tuhan, tangan pahlawan. Nah, di sini tangan pahlawan, tangan Tuhan sang pahlawan. Nah, yang kedua, mengubahkan kita. Kita baca Sefanya 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18, ayat 17 sampai 17. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Tuhan menjadi pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ini tangan Tuhan yang kuat, tangan pahlawan, mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Menjadi manusia rohani. Mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani, yaitu manusia yang kuat teguh hati. Itu manusia rohani, manusia yang kuat teguh hati, sehingga selalu mengalami kemenangan. Kalau kita kuat teguh hati pasti menang, pasti menang. Waktu bangsa Israel berperang melawan musuh, Yoab bilang, ayo kuatkan teguhkan hatimu, Tuhan akan berperang, Tuhan berikan kemenangan. Hizkia juga berkata demikian, kuat teguh hati, Tuhan berperang ganti kita, Tuhan memberikan kemenangan. Mari kuat teguh hati, sehingga kita pasti menang. Itu manusia baru, manusia yang kuat teguh hati. Bukan manusia yang belum apa-apa sudah lihat besarnya tantangan. Belum apa-apa sudah lihat besarnya tantangan. Belum dijalani sudah dilihat besarnya. Aduh, saya tidak mampu. Oh, saya tidak bisa. Belum dijalani. Mari, memang tantangan kita akan hadapi, tapi yakin kalau kita banyak merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan, tangan sang pahlawan, mengubahkan kita, membuat kita kuat teguh hati, dan kita pasti menang. Amin. Ada kemenangan. Banyak kali kita seperti itu, termasuk saya juga dikoreksi oleh Tuhan. Begitu Tuhan dipercaya mau melayani di Tentena, wah langsung lihat besarnya dulu tantangannya. Aduh, orang-orang begini yang mau dihadapi, ini orang begini. Nah, inilah saya nomor 1 dikoreksi, malu. Firman Tuhan ini untuk saya. Langsung lihat besarnya, aduh saya tidak mau.
Aduh besar nih, aduh besar. Tidak bisa. Ini Jo, jangan saya ini. Itu di hati. Di hati. Nah, sekarang belajar kuat, teguh hati. Tapi juga bukan merasa saya bisa, saya hebat seperti tidak. Hanya berseru berserah kepada Tuhan. Tuhan berikan kemenangan. Kuat, teguh hati. Nah, semoga kita mengerti. Terakhir, hasil yang ketiga. Tadi 1 Petrus 5 ayat 6. Tangan Tuhan, Gembala Agung, meninggikan kita pada waktunya. Tangan Tuhan, Gembala Agung. Ini pasal penggembalaan judulnya ini pasal penggembalaan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Tangan Tuhan, Gembala Agung, meninggikan kita pada waktunya. Ayo, secara jasmani. Mungkin gagal, merosot. Semua sudah merosot. Tangan Tuhan mampu mengangkat. Tangan Tuhan mampu mengangkat, menjadikan kita berhasil. Nah, rumusnya kita hanya berseru berserah. Berseru berserah saja kepada Tuhan. Diam. Berseru berserah. Tuhan yang bekerja untuk menjadikan berhasil pada waktunya. Nah, tinggal menyerah saja. Berseru berserah, menyerah. Nah, itu sudah termasuk sabar. Berseru berserah itu sama dengan sabar. Nah, tangan Tuhan yang bekerja menjadikan semua berhasil. Musa berkata, diam saja, kamu akan melihat Tuhan yang berperang ganti kita. Ya sudah, dalam Keluaran 14 itu, diam saja, berseru berserah kepada Tuhan saja. Tuhan yang bekerja ganti kita, menjadikan semua berhasil, menolong pada waktunya. Ayo, yang sudah gagal, sudah merosot, sudah berupaya, mau begini, mau begitu, tapi tetap juga gagal. Tinggal berseru, berserah kepada Tuhan. Tuhan yang bekerja, menolong tepat pada waktunya. Itu secara jasmani. Secara jasmani. Mungkin nikah juga tergoncang, nikah juga sudah diambang kehancuran. Hai, berseru berserah. Sudah berupaya begini, sudah datang sama mertua atau apa, sudah kumpul keluarga, sudah bicara baik-baik, tapi tidak bisa juga. Ya, berseru berserah kepada Tuhan. Tuhan yang mampu menolong pada waktunya. Secara rohani, tangan Tuhan juga mampu mengangkat. Secara jasmani tadi diangkat, secara rohani kita diangkat dari kejatuhan dosa. Yo. Sudah jatuh, sudah hancur, buli-buli tanah liat yang hancur. Tapi bisa mau belajar taat, saya mau kembali taat Tuhan. Saya mau menyembah, berseru berserah. Tangan Tuhan yang kuat, tangan Gembala Agung mampu mengangkat kita dari kejatuhan dalam dosa. Itu mengangkat, meninggikan. Kejatuhan dalam pelayanan diangkat juga. Mungkin mengalami kejatuhan dalam pelayanan. Tandanya sudah mulai bosan. Ada kejenuhan, bosan. Tangan Tuhan yang kuat mampu mengangkat dari kejatuhan dalam pelayanan. Kita semakin disucikan, berarti diangkat, semakin disucikan, semakin dipakai oleh Tuhan. Itu diangkat, ditinggikan. Semakin disucikan, semakin dipakai Tuhan, kelak disempurnakan. Nah, kalau Tuhan datang, ketika Yesus datang kembali kedua kali, kita diangkat. Tangan Tuhan yang kuat, tangan Yesus mempelai pria surga. Tadi gembala, sekarang mempelai. Saat Yesus datang kembali kedua kali, tangan Yesus mempelai pria surga, mengangkat kita ke awan-awan untuk bertemu dengan Dia. Masuk pesta nikah anak domba Allah. Masuk pesta nikah anak domba. Masuk kerajaan 1000 tahun damai. Masuk kerajaan surga yang kekal. Jadi penggembalaan yang benar menghentar, mengarahkan kita menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Makanya mempelai wanita disebut pengantin anak domba. Kaitannya dengan domba. Domba itu penggembalaan. Kaitannya dengan penggembalaan. Pengantin anak domba. Yesus anak domba Allah. Kita anak domba yang tergembala, siap jadi pengantinnya nanti. Amin. Ayo, ini banyak merendahkan diri sekarang, jangan sombong seperti Petrus. Mungkin hari Kamis sudah masuk cerita yang lain, tapi ya saya masih tetap berdoa, terserah Tuhan. Ini semoga ini ya sudah kuncinya untuk masuk tentang Getsemani. Nah, ini tangan Tuhan yang kuat mampu mengangkat kita.
Tangan Tuhan sang penebus melepaskan kita dari perbudakan, dari ikatan apapun. Tangan Tuhan pahlawan mengubahkan kita, membuat kita kuat teguh hati dan pasti menang. Tangan Tuhan Gembala Agung meninggikan kita pada waktu. Secara jasmani dijadikan berhasil, secara rohani apa? Kejatuhan-kejatuhan dalam dosa, kejatuhan dalam pelayanan, kejatuhan dalam nikah dan lain sebagainya diangkat, dipulihkan. Kita disucikan, semakin dipakai sampai sempurna. Tangan Yesus mempelai pria surga mengangkat kita ke awan-awan, bertemu Yesus, menyambut kedatangan Yesus, masuk pesta nikah anak domba, masuk kerajaan 1000 tahun damai, masuk kerajaan surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ayo angkat tangan, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, berseru-berserah, Tuhan turun tangan menolong kita. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Bila tanganku menyerah, Kau akan turun tangan membela. Kita bangkit berdiri, sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tangan, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Haleluya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tangan, ku angkat tanganku menyerahkan. Haleluya. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ayo merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia mengulurkan tangan menolong kita. Dari atas kembali, bila ku angkat tangan, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, haleluya, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tangan, haleluya, ku angkat tanganku menyerahkan. Serahkan semua beban hidupku padanya. Haleluya. Ku angkat tanganku, angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Dengan bersenandung. Haleluya. Tanpa kita sadari, kadangkala bahkan seringkali kita sombong di hadapan Tuhan. Kita merasa lebih benar dari firman, mau melayani tapi tanpa kasih, dan menyangkal Tuhan lewat perkataan, lewat perbuatan kita. Masih ada teguran firman, masih ada doa penyautan dari Gembala Agung lagi. Biar kita mau belajar merendahkan diri di hadapan sesama, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Hanya berseru berserah, kita tidak mampu, tidak berdaya.
Tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang kuat. Sang penebus melepaskan dari segala ikatan. Tangan Tuhan yang kuat, tangan pahlawan, mengubahkan kita, memberikan kita kemenangan. Lagi. Tangan Tuhan Gembala Agung meninggikan kita pada waktu. Tangan Tuhan mempelai pria surga akan mengangkat kita ke awan-awan, berjumpa dengan Dia. Haleluya. Angkat dua tangan. Haleluya. Hanya berseru berserah kepada Tuhan. Yesus. Somebody, haleluya, 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 haleluya. Kami serahkan, kami merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau pasti buka jalan, Engkau pasti mengangkat kami. Haleluya. Engkau berikan kemenangan kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Taruh kami seperti peterai di hatimu, di lenganmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengangkat tangan kami, hanya berseru berserah kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau pasti buka jalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau melepaskan dari segala ikatan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni kami yang sombong seperti Petrus. Ampuni, kami mau belajar merendahkan diri di bawah tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat doa penyahutan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jika kami masih ada dalam penggembalaan, masih ada kesempatan untuk kami bisa ditolong oleh Tuhan, untuk kami semakin disucikan, semakin dibaharui, disempurnakan kelak. Kami boleh diangkat di awan-awan bertemu dengan Engkau, Yesus, mempelai pria surga kami. Terima kasih Tuhan. Segala kegagalan, segala kemerosotan kami, Tuhan tolong. Oh, yang mengangkat kami tepat pada waktunya. Kejatuhan-kejatuhan apapun, kejatuhan dalam dosa, kejatuhan dalam pelayanan, kejatuhan dalam nikah, Tuhan ampuni. Tuhan memulihkan setiap keadaan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Ampuni kami. Meterkanlah firman dalam kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur buat firman-Mu, mengucap syukur buat kasih Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Di udara. Ada pertemuan di udara manis. Saya rindu bertemu di sana. Pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Nyanyian yang terdengar, nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan, dan
kita pertemuan di udara. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ibadah kita hari Kamis doa penyembahan jam 4 sore. Hari Jumat pendalam Alkitab perjamuan jam 4 sore. Ada warta bisa dibagikan. Kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah. Kita berdoa. Kami datang kepadamu mengucap syukur. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada pagi hari ini. Biar firman sungguh-sungguh tertanam termeterai dalam kami semua. Mampukan kami untuk bisa melakukan praktekan firman. Berkati seluruh umat-Mu, pengorbanan waktu, tenaga, harta karena Engkau balas. Berkati sesuai janji firman, kaitkan semua masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu yang sakit ampuni jamah, Tuhan sembuhkan kuasa bilur-Mu, yang lemah kuatkan, sudah undur dari ibadah pelayanan, tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu Tuhan. Pertambahkan jiwa, Engkau tahu siapa orang-Mu Tuhan. Bukakan telah rahasia firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Aktivitas sepanjang minggu Tuhan sertai lindungi dalam bekerja, melayani dan sebagainya. Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami bepergian, Tuhan sertai lindungi. Jauhkan dari segala virus-virus penyakit, juga dari virus dosa, virus ajaran palsu. Biar kami tetap hidup benar dan suci, mengerjakan keselamatan yang Kau karuniakan dengan takut dan gentar. Pemerintah kami Engkau berkati, aparat keamanan berkati, juga para medis Engkau berkati, tetangga-tetangga sekitar juga Engkau berkati. Terpuji nama-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.